Gampang apa sulit, Tar? Gampang. Oke, ini sudah dibolongin, jadi kita tinggal pasang seperti ini. Nih, format garisnya, pamor kayunya keren ya. Oke, ketemu lagi di kelas luar galaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harapan kalian baik-baik dan kebaikan datang dari segala arah. Nah, terkait sore ini kontennya juga mungkin sudah cukup lama ya. Kita tidak menggagas tentang konten gubuk ketapel terkait dengan aneka hastakarya beberapa jenis ketapel yang ada kita kerjakan di sini. Sebenarnya sih sudah cukup banyak menyelesaikan beraneka tipe yang menyesuaikan genggamannya ini ya. Hingga juga mempelajari tentang serat-serat kayu seperti apa, khususnya dengan yang memanfaatkan kayu-kayu limbah yaitu jati Belanda atau kayu pinus. Nah, yang terakhir justru kita lakukan adalah tipe ini yang saya katakan sebagai tipe dart feeder karena model bagian belakangnya ini yang melengkung seperti bentuk helmnya salah satu tokoh dalam film Star Wars. Nah, sebenarnya ketapel ini sih sudah cukup banyak mengalami begitu banyak variasi handle-nya. Tadinya dibentuk format cekahan semacam ini ada alur-alur khusus di sana menggunakan beberapa potongan-potongan miring begitu ya, limas untuk menyesuaikan alur genggam. Lalu karena kita beberapa hari kemarin sudah mendatang beli berupa alat apa ini namanya, kikir yang khusus berbentuk seperti ini kalau lebih dekat ya. Jadi ada format cembungnya, lalu di balik sini ada lurus. Jadi ini bisa dua jenis mata kikir. Ada juga jenis yang kasar dan yang satu penghalus. Cukup lebih, pekerjaannya menjadi lebih ringkas ya. Di samping memang menyiasati karena tidak adanya alat gerinda untuk mempercepat efisiensi kerja. Nah, jadi kita sementara masih teknik manual dibantu dengan alat ini. Nah, kembali lagi si ketapel frame tipe dart feeder ini yang akhirnya uji cobanya seperti ini. Ternyata dengan cara mengikir ini kita bisa menemukan bentuk-bentuk baru, terus ya menyiasati seperti apa yang cocok di genggaman. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman untuk lebih jelasnya mungkin kita akan lihat beberapa potongan klip yang sudah dibuat sebelumnya. Termasuk juga ini yang agak sedikit berbeda karena lihat kalau dari warnanya di sini tembelannya ini agak sedikit beda, warnanya agak kecoklatan karena memanfaatkan serpihan dari hasil kikir dari jenis kayu yang lain, yaitu kayu justru jati super ya. Jadi dia agak yang tua coklat, jadi ketemu jenis kayu yang jati Belanda ini atau pinus sedikit agak legam gitu. Tapi ya gak apa-apa ya, selagi ini namanya uji coba, jadi kita akan coba lihat. Termasuk juga dia sudah memanfaatkan penggunaan ini pin ini ya, tancapan yang memanfaatkan waktu itu menggunakan tusuk sate. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, seperti apa prosesnya kita akan saksikan. Yuk. Nah, untuk ketapel berikut ini masih tipe susun gini ya, tumpuk, tapi dengan mediasi melalui berbagai macam potongan-potongan kayu. Nah, ini yang paling susah, ini harus menyisipkan bagian kecilnya, baru nanti ditaburi dengan bubuk-bubuk tambahan. Yuk. Oke, gantian. Si kerucilnya mau belajar nafas. Masih berusaha tekun. Oke, jadi teman-teman, untuk model yang ini kita akan terapkan sistem tumpuk sekaligus dengan penguat model ini pasak ya. Kita akan menggunakan cukup ala kadarnya saja, tusuk sate yang cukup bagus bunderannya. Jadi kita akan bor sesuai dengan
diameter yang kecil-kecil saja. Jadi seperti ini caranya. Kalau dilihat bisa enggak? Nah, nanti tusuk satunya ini masuk begini. Lalu kita potong. Dia tembus. Aduh, aduh enggak rapi dia. Udah? Tusuk satunya seperti ini. Nah, bisa jadi pasak. Oke, cukup. Akan memperkuat posisi ini. 1, 2, 3. Wah, rapi nih kan, 2 di sini. Sini ya. Udah? Tes dulu. Tes lubangnya masuk enggak? Nah, ini yang dimaksud kita perlu. Ini juga. Oke. Sip. Nah, so yuk kita masukin. Tuh. Potong bebek angsa. Nah, kan tuh jadi bagus kan? Juga ini lebih kuat, jadi ada pakunya penahan. Nggak apa-apa begitu ya. Oke, tahan dulu. Nanti langsung kasih lem. Ini kenapa ini? Tuh. Kita berikutnya menambal bagian-bagian yang sambungan-sambungan ini atau yang enggak rata. Caranya dengan memanfaatkan ini. Ntar lo, ini enggak rata di sini, jadi kita lem dulu. Ini ya. Nah, kalau sudah agak bisa diginikan, buat begini. Nah, ini tetesin lagi. Tuh keluar asapnya deh. Tutup. Udah? Nah, kurang lebih seperti itu. Sip. Udah? Udah. Oke, melanjutkan dari meraut frame ketapel yang versi bentuk apa ini? Dart feeder ini ya, bentuk kepalanya kayak helmnya dart feeder, sekaligus ini media frame. Nah, kita memanfaatkan pisau ini. Kebetulan ada pisau selam kecil di sini, merek Tusa. Cukup tajam ya, karena ini untuk diperuntukkan aplikasikan meraut di kayu-kayu pinus seperti ini, jadi lebih simple, tajam, bagus. Kita tiruskan dulu. Udah. Oke, jadi ini kita amplas sedikit. Setelah diraut dengan menggunakan pisau selam kecil tadi, ini sudah sampai di rumah, kita amplas lagi. Nah, jadi si topi dart feedernya makin
terbentuk rapi. Sip. Ini dalam jadi sebelahnya. Nah ini bagaimana cari posisinya ini? Tapi ini. Sip. Ya. Oke, berikutnya untuk bagian parit dari pengikatan flatband ada di depan saja cukup seperti ini. Kita menerapkan pola yang lain ini, jadi nggak perlu melingkar. Sementara di bagian belakang pada kayu ini akan kita buat cembung. Jadi untuk menghindari si karet flatbandnya luka saat bertabrakan dengan bagian di sini. Nah itu ya, pelan-pelan kita akan tumpulkan. Dan ini sudah cukup rapi. Yuk. Oke teman-teman, jadi untuk passer si kepala dart feeder ini memang sudah cukup banyak mengalami yang saya katakan tadi. Ini jadi lebih tirus lagi, lalu semenjak berkat ada alat kikir yang lebih mudah, artinya mengeksekusi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Nah, tapi persoalannya lagi apa ya? Nah, untuk ini setelah proses pengikatan yang tadinya hanya akan dibuat cerukan di depan sini untuk sebagai lokasi ikatan dari tali flatband, ternyata nggak efektif ya, jadi tetap kita buat melingkar. Nah, untuk flatband, maksudnya untuk frame kali ini kayaknya sih tidak akan kami lakukan di penyemprotan liquid bahan seperti umumnya biasa ini ya, yang terlihat kinclong gini. Memang sih dia kelihatan baik secara tampilan, tapi kalau untuk genggaman ini cenderung agak licin ya. Saya sih nggak terlalu suka setelah berkali-kali dicoba. Mungkin untuk yang ini kita hanya akan cukup dengan memberi lapisan sedikit memberi bahan lem G untuk dia agak lebih kuat serat kayunya, pori-porinya lebih kuat, dan selebihnya sih kita langsung aplikasikan dengan cara pemasangan flatband yang tipe ukuran 0,65 mm. Selanjutnya ya seperti itu. Nah ini kita akan coba langsung di luar uji cobanya ya, simple saja. Yuk. Oke teman-teman, jadi untuk pilihan ammo atau bahan peloran pelurunya yang kita uji cobakan ada ini ya. Aduh, jatuh lagi dia. Ini yang ukuran 08 standar lomba. Lalu yang ini ada sedikit kecil, ini sih perlengkapan sepeda yang kita beli ya. Sepertinya ini 0,5 mm. Nah ini karet yang flatband tipis. Nah, nanti ada yang besar juga, kita akan coba. Udah kayak campuran. Oke, kita pasang ukuran ammo 5 mili. Sini objeknya sekitar 7-8 meter. Lalu ini yang ammo 10. Ini yang 8, yang pertama tadi 5. Keras ya. Karetnya sempat lepas, jadi lari amonya melenceng. Kita ulang lagi. Ya. Oke, sudah siap, lanjut coba tes. Aduh, tuh lepas lagi karetnya. Tutup makin. Matiin. Mantap. Nah, yang biru yang muter-muter. Nanti lagi. Oke.
melintir dia karetnya nih. Bolong. Tes yang biru coba tengah. Kena. Tes yang mana lagi? Lepas. Ini ya. Jadi karena ini ikatannya masih sementara menggunakan karet gelang biasa, jadi cenderung ini sering melintir begini. Ya, ini pentingnya kenapa kalau model ceruk ikatannya agak sedikit lebih dalam, karena untuk menyiasati bahwa ini untuk tidak lepas ya. Jadi kenapa kemarin yang tadinya rencana kita hanya membuat cerukan model depan tanpa belakang ternyata tidak bisa. Ya karena ini alasannya. Akhirnya kita bikin belakang juga. Nah ini sering melintir. Aduh, lepas dia. Pastinya sih seperti itu ya. Kita ikat dulu sementara. Sebelum karet pengikat yang ini masih kita beli lagi pemesanannya. Ikat dulu. Oke, cukup. Oke, kita berikut akan setting kamera di objeknya. Bagaimana ini cara masangnya? Ini. Ntar dulu, diatur dulu. Oke, jadi objeknya ada 1, 2, tutup Gatsby, lalu bunderan ini, biru dan kaleng. Yuk. Nah, lagi biru masuk lewat lubangnya ntar. Kaleng. Nah, si putih. Oke, keren, cukup. Oke, ayo. Tukar tadi ya catchboxnya. Kita akan coba sedikit jarak jauh lagi sekarang, 10 meteran, main standar. Oke, karena memang lahannya sempit, jarak 10 meter itu dari tembok sana hingga ke rumah sini. Jadi kita harus berdiri agak di sini. Nah, kayak begitu. Tes. 1, 2. Dua ada tiang ini. 1 kena. Kaleng kena. Ada kelihatan kan? Enggak. Sini dong, liatin temboknya tuh. Nah, itu lepas. Ditutup. Tutup apa namanya? Iya. Parfumnya lepas. Kaleng lagi. Aduh, enggak kena.
Masih biru. Oh, kurang. Kalengnya tutup panunya yang kena itu. Pak sampo. Si kaleng. Aduh. Jepret bro, lepas karetnya hampir ke mata. Cukup. Oke teman-teman, nah demikian tadi serangkaian proses pembuatan dari si ketapel dart feeder ini ya, yang sudah bisa disaksikan bentuk-bentuknya secara 3 dimensinya, sekaligus juga testimoni tentang uji coba dengan menggunakan flatbed. Hasilnya cukup lumayan ya. Ya ini sekaligus sebagai bukti kalau kita bikin sendiri pun masih asik-asik aja ya, tanpa mengeluarkan banyak effort untuk beli di luaran, tidak harus mahal, dan tentu saja membuka peluang untuk kita berkreasi mandiri. Nah, kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa untuk dukungannya like, share, and comment tentu saja, dan subscribe untuk perkembangan konten di Kelas Luar Galaksi Channel. Terima kasih sudah nyimak, kita ketemu di materi berikutnya. Salam.